Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahri, NIM 220194. Bapak dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM CPMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan komponen penting dalam praktik manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengarahkan, mengembangkan, dan mengevaluasi kinerja karyawan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam dunia kerja yang terus berkembang dan kompetitif, organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan, baik dari sisi teknologi, pasar, maupun kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, latar belakang munculnya kebutuhan akan manajemen kinerja adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dapat berkontribusi secara maksimal dan berjalan selaras dengan strategi organisasi. Tanpa sistem manajemen kinerja yang baik, perusahaan akan kesulitan mengukur pencapaian karyawan jika pengembangan potensi mereka serta pengambilan keputusan yang adil dan objektif terkait promosi, penghargaan, atau pengembangan kompetensi. Manajemen kinerja tidak hanya sebatas penilaian kerja tahunan, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan kinerja, pemantauan pelaksanaan tugas, pemberian umpan balik, pelatihan dan pengembangan, hingga evaluasi hasil kerja. Pengertian manajemen kinerja secara umum adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui penetapan tujuan yang jelas, pengukuran hasil kerja, dan pengembangan berkelanjutan. Ini melibatkan komunikasi dua antara atasan dan bawahan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa ekspektasi dipahami dan dipenuhi. Dengan adanya manajemen kinerja, organisasi tidak hanya mampu mendorong produktivitas, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang sehat dan meningkatkan keterlibatan karyawan dan memperkuat loyalitas terhadap perusahaan. Secara umum adalah pengolahan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Tujuan manajemen kinerja ada 3 macam: tujuan strategi, tujuan administratif, tujuan pengembangan. Tujuan strategis adalah menyalurkan kinerja individu dan tim dengan tujuan strategis organisasi, yang artinya setiap tugas, proyek, dan hasil kerja karyawan diarahkan untuk mendukung visi misi dan disarankan jangka panjang perusahaan. Contohnya, jika strategi perusahaan adalah ekspansi pasar, maka kinerja karyawan akan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan pelanggan atau penjualan di pasar baru. Yang kedua itu tujuan administratif. Tujuan administratif berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial yang bersifat administratif, seperti promosi, bonus atau insentif, pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, mutasi atau rotasi jabatan. Evaluasi kinerja yang sistematis membantu organisasi membuat keputusan ini secara objektif berdasarkan data yang telah ditentukan. Yang ketiga ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan fokus pada pengembangan kompetensi dan potensi karyawan. Informasi dari penilaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, menyusun program pelatihan atau konseling, meningkatkan keterampilan dan kesiapan untuk jenjang karir berikutnya. Pengertian kepemimpinan dan kinerja.
Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi sebuah perusahaan atau objektif. Dengan itu, membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang diam dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sistem dan proses manajemen kinerja. Sistem dan proses manajemen kinerja adalah kerangka yang digunakan oleh organisasi sesuai dengan tujuan mengukur dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan departemen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem manajemen kinerja mencangkup proses, alat, dan kebijakan dirancang untuk membantu organisasi memahami, mengukur, meningkatkan, mencapai tujuan individu karyawan saja dengan tujuan keseluruhan. Tujuan manajemen kinerja memiliki tujuan utama mencapai optimal antara tujuan organisasi, pengembangan karyawan, operasional. Menurut William Armstrong dan Barron 2018, secara umum, kinerja memiliki tujuan sebagai ada tiga macam tujuan. Yang pertama, mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu menentukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja departemen, dan kinerja individual. Adapun manfaat manajemen kinerja, manfaat manajemen kinerja merupakan suatu sistem yang memberikan manfaat yang signifikan baik dalam organisasi, manajer, maupun individu secara spesifik. Yang jelas dapat mengukur kinerja karyawan, organisasi dapat mengarahkan upaya menuju hasil yang diinginkan. Manajemen kinerja membantu dalam pengembangan budaya yang tinggi serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Manajemen juga bermanfaat secara signifikan bagi individu, melalui umpan balik yang diberikan. Dalam proses evaluasi kinerja, individu dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini membantu mereka merencanakan pengembangan keterampilan dan menciptakan jalur karir yang lebih baik. Perencanaan strategi dan manajemen strategi. Perencanaan strategis dan manajemen strategis merupakan dua pilar utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dinamika pasar, serta penggeseran pola konsumsi menjadi faktor yang terus mempengaruhi perencanaan strategi tersebut. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran manajemen kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja adalah menganalisis hasil evaluasi yang telah ditentukan, menentukan perbaikan, dan diprioritaskan tindakan. Tindak lanjut dalam pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan sebuah kinerja karyawan, dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Manfaat tindak lanjut membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang akan digunakannya, meningkatkan produktivitas. Tindak lanjut yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Apa sasaran evaluasi kinerja yang tepat? Merupakan komponen penting dalam menentukan arah dan fokus proses evaluasi. Sasaran evaluasi idealnya mencakup pada prinsip SMART, Specific, Measurable, Achievable, Implementable, untuk memastikan jelas dan tercapaiannya. Teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya ada, tapi juga adaptif dan kompeten, agar sebuah perusahaan tetap bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satu kunci utama dalam mewujudkan organisasi yang unggul dan produktif adalah melalui penerapan manajemen kinerja yang efektif.
yang mencakup pemahaman mendalam terhadap kompetensi setiap individu. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.